Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh mantan Presiden Barack Obama melakukan pengkhianatan terkait penanganan penyelidikan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016. Informasi lainnya, ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara kembali memanas setelah Kim Yo Jong, adik pemimpin tertinggi Kim Jong Un, menyatakan penolakan terhadap ajakan rekonsiliasi dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Pernyataan tajam tersebut mencerminkan ketidakpercayaan mendalam di tengah upaya damai yang terus digalang Seoul. Inggris mengancam bakal menggunakan kekuatan militer terhadap China jika terjadi eskalasi terkait Taiwan. Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri Pertahanan Inggris John Healey, Minggu 27 Juli 2025. Walaupun dia menekankan bahwa London tetap lebih memilih penyelesaian secara diplomatik. Berbicara kepada The Telegraph saat berkunjung ke Australia, Healey mengatakan Inggris akan mengamankan perdamaian melalui kekuatan. Jika perlu menandai salah satu sinyal paling jelas dari seorang pejabat senior Inggris mengenai kemungkinan konfrontasi langsung dengan Beijing. Healey menyampaikan itu ketika HMS Prince of Wales, kapal induk Inggris yang dilengkapi dengan jet tempur siluman F-35 berlabuh di kota Darwin, Australia. Ini adalah pertama kalinya dalam hampir 30 tahun sebuah kelompok tempur kapal induk Inggris tiba di wilayah tersebut. Kapal induk itu sedang menjalani penempatan di Pasifik selama 9 bulan. Berpartisipasi dalam latihan Talisman Sabre Australia dan mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Jepang dan Korea Selatan. China menganggap Pulau Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan prinsip satu China dan bersikeras pada reunifikasi pada akhirnya. Korea Utara tidak tertarik pada kebijakan atau usulan rekonsiliasi apapun dari Korea Selatan, ujar adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Senin 28 Juli dalam tanggapan pertama terhadap tawaran perdamaian Presiden Korea Selatan yang berhaluan liberal Lee Jae-myung. Kim Yo Jong, seorang pejabat senior partai berkuasa Korea Utara dan diyakini mewakili pemimpin negara tersebut, mengatakan bahwa janji komitmen Lee terhadap aliansi keamanan Korea Selatan Amerika Serikat menunjukkan bahwa ia tidak berbeda dari pendahulunya yang bermusuhan.
Jika Korea Selatan berharap dapat membalikan semua konsekuensi dari tindakannya dengan beberapa kata sentimental, tidak ada kesalahan perhitungan yang lebih besar dari itu, kata Kim dalam komentar yang disiarkan oleh kantor berita resmi KJNA. Lee yang menjabat pada 4 Juni setelah memenangkan pemilihan umum dadakan yang digelar menyusul pemecatan Yoon Suk Yeol, seorang konservatif garis keras atas upaya darurat militer yang gagal, telah berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Pyongyang yang telah mencapai titik terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai isyarat yang bertujuan meredakan ketegangan, Lee menangguhkan siaran pengeras suara yang menyiarkan propaganda anti Korea Utara melintasi perbatasan dan melarang pengibaran selebaran oleh para aktivis yang telah membuat marah Pyongyang. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan pada hari Senin 28 Juli bahwa pernyataan pertama Korea Utara sebagai reaksi terhadap kebijakan rekonsiliasi Presiden Lee Jae-myung menunjukkan adanya tantangan dalam hubungan antar Korea. Pernyataan tersebut menunjukkan tembok ketidakpercayaan antara Korea Selatan dan Korea Utara sangat tinggi akibat kebijakan yang bermusuhan dan konfrontatif selama beberapa tahun terakhir, kata juru bicara Kementerian Unifikasi Ko Byung-sam dalam sebuah pengarahan seraya menambahkan bahwa Korea Selatan akan melanjutkan upayanya. 이번 담화는 북한 당국이 이재명 정부의 대북 정책 방향을 Kementerian Unifikasi Korea Selatan memberi pernyataan terbaru Kim Yo-jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang menunjukkan adanya ketidakpercayaan antara kedua pihak. Korea Utara menolak upaya rekonsiliasi yang diajukan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung yang baru menjabat sejak Juni lalu. Pemerintah Korea Selatan menilai respons tersebut mencerminkan tingginya ketegangan yang diwariskan dari kebijakan konfrontatif masa lalu. Akan tetapi, pemerintah Korea Selatan tetap berkomitmen mendorong kerjasama dan perdamaian di semenanjung Korea. Ketegangan antara Korea Utara dan Selatan berakar dari sejarah panjang konflik, terutama Perang Korea yang pecah pada 25 Juni 1950. Kala itu Korea Utara menyerang Korea Selatan dengan dukungan Uni Soviet dan Tiongkok. Amerika Serikat melalui mandat PBB mengerahkan pasukan untuk membela Korea Selatan.
Setelah pertempuran sengit yang berujung pada perang buntu, gencatan senjata akhirnya ditandatangani pada 27 Juli 1953. Gencatan senjata itu mengakhiri pertempuran aktif dan mempertahankan pembagian semenanjung di sepanjang garis lintang ke-38. Sejak itu, wilayah utara berada di bawah pengaruh Uni Soviet, sedangkan wilayah selatan dipimpin Amerika Serikat. Perang Korea menandai komitmen Amerika Serikat dalam menghadang ekspansi komunisme dan memperkuat kebijakan pertahanan global selama Perang Dingin. Meskipun perang telah berakhir, kedua negara tetap terpisah oleh zona demilitarisasi yang dijaga ketat hingga saat ini. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi kapal fregat Admiral Grigorovich di Kronstadt pada Minggu 27 Juli 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Angkatan Laut. Kapal perang tersebut sebelumnya berhasil menggagalkan serangan drone Ukraina di wilayah Leningrad, menurut laporan kantor berita TASS. Dalam kunjungan itu, Putin bertemu langsung dengan awak kapal dan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan mereka dalam mempertahankan wilayah Rusia. Ia juga memberikan ucapan selamat kepada komandan kapal yang baru saja menerima kenaikan pangkat, serta menerima cendera mata berupa miniatur kapal kayu buatan tangan. Putin sempat menuliskan pesan di buku tamu kapal yang berisi ucapan selamat Hari Angkatan Laut serta rasa terima kasih atas pengabdian awak kapal kepada negara. Setelah meninjau kapal, Presiden melanjutkan agenda dengan mengunjungi Katedral Angkatan Laut Saint Nicholas. Di sana, ia disambut imam kepala, menyalakan lilin, dan memberikan penghormatan kepada ikon serta relikui Santo Nicholas. Kunjungan ini dilakukan di tengah laporan serangan drone yang menargetkan Saint Petersburg dan menyebabkan penutupan sementara bandara utama kota tersebut. Parade Hari Angkatan Laut Rusia, acara militer tahunan di Saint Petersburg, dilaporkan telah dibatalkan karena masalah keamanan. Pembatalan itu dikonfirmasi langsung oleh pihak Kremlin pada Minggu 27 Juli 2025. Beberapa hari setelah otoritas setempat mengeluarkan dan kemudian menghapus pernyataan tentang pembatalan acara tersebut.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada wartawan kalau parade tersebut tidak akan berlangsung sesuai rencana. Mengingat suasana umum dan kekhawatiran keamanan di tengah konflik dengan Ukraina. Diduga ancaman sabotase dari intelijen Ukraina menjadi penyebab utama Rusia membatalkan parade angkatan laut ini. Awalnya mengumumkan kalau acara tersebut telah dibatalkan. Tetapi kemudian menghapus penyebutan pembatalan tersebut dari pernyataan resmi. Pernyataan itu kemudian diubah dan pemerintah kota menjelaskan kalau mereka tidak memiliki kewenangan. Untuk mengomentari acara tersebut yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Komisi Eropa berencana mengajukan tarif balasan atas barang-barang asal Amerika Serikat senilai sekitar 109 miliar dolar untuk mendapat persetujuan dari negara-negara anggota Uni Eropa. Sementara itu, Kepala Perdagangan Uni Eropa dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick. Dalam pernyataan pada Rabu 23 Juli 2025, Komisi Eropa menegaskan bahwa fokus utamanya adalah mencapai hasil negosiasi dengan Amerika Serikat guna menghindari pemberlakuan tarif sebesar 30% yang menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan dikenakan terhadap Uni Eropa mulai 1 Agustus mendatang. Komisaris Perdagangan Eropa Maroš Šefčovič dijadwalkan melakukan pembicaraan dengan Lutnick pada Rabu sore. Setelah itu, pejabat komisi akan memberikan pengarahan kepada para duta besar Uni Eropa mengenai perkembangan terkini. Komisi menyatakan bahwa pihaknya akan terus menyiapkan langkah-langkah penanggulangan yang mungkin diperlukan. Tidak ada tindakan balasan yang akan diberlakukan sebelum 7 Agustus. Hingga kini, Uni Eropa belum mengambil langkah balasan apapun. Bahkan, tindakan balasan yang sempat disetujui pada April lalu langsung ditangguhkan setelah diumumkan. Komisi Eropa juga menyampaikan optimisme terhadap kesepakatan awal yang berhasil dicapai antara Amerika Serikat dan Jepang.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyambut baik tercapainya kesepakatan dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Ia menilai kesepakatan tersebut mampu mencegah eskalasi perdagangan yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Meloni menyampaikan pandangannya di sela-sela konferensi tingkat tinggi PBB tentang ketahanan pangan di Addis Ababa, Senin 28 Juli 2025. Ia menyebut kesepakatan itu masih dapat diterima, terutama karena tarif rata-rata yang disepakati sebesar 15% dinilai masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Namun, Meloni menegaskan bahwa sejumlah rincian teknis masih perlu dikaji lebih lanjut. Ia menyoroti perlunya kejelasan pada sektor-sektor sensitif seperti otomotif, farmasi, serta produk pertanian dan energi, termasuk investasi di bidang gas. Ia juga mengingatkan bahwa perjanjian yang ditekan masih bersifat tidak mengikat secara hukum dan proses negosiasi akan terus berlanjut. Oleh karena itu, menurutnya kerjasama di tingkat nasional dan Uni Eropa tetap diperlukan untuk melindungi sektor-sektor yang paling terdampak. Sebelumnya, kesepakatan ini diumumkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bertemu di Tilbury, Skotlandia. Kesepakatan tersebut mencegah rencana penerapan tarif 30% secara menyeluruh dan disambut positif oleh pasar global. Honored to have President Ferdinand Marcos Jr. Just a continuation of the witch hunt. The witch hunt that you should be talking about is they caught President Obama absolutely cold. Tulsi Gabbard. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh mantan Presiden Barack Obama melakukan pengkhianatan setelah Direktur Intelijen Nasionalnya mengajukan rujukan pidana atas penanganannya terhadap investigasi peran Rusia dalam pemilihan Presiden 2016. Namun setiap tuduhan yang diajukan terhadap Obama akan menghadapi rintangan hukum yang signifikan, menurut seorang pakar hukum. Seorang juru bicara Obama mengecam klaim Trump dengan mengatakan tuduhan aneh ini konyol dan merupakan upaya pengalihan perhatian yang lemah. Meskipun Trump sering menyerang Obama secara langsung, presiden dari Partai Republik tersebut sejak kembali menjabat pada bulan Januari belum pernah bertindak sejauh ini dengan menuding pendahulunya dari Partai Demokrat dengan tuduhan tindakan kriminal. Trump menanggapi komentar dari kepala intelijennya Tulsi Gabbard. Ia mendeklasifikasikan dokumen-dokumen tersebut dan mengatakan bahwa informasi tersebut menunjukkan adanya konspirasi pengkhianatan pada tahun 2016 oleh pejabat tinggi pemerintahan Obama untuk melemahkan Trump, klaim yang oleh Partai Demokrat disebut palsu dan bermotif politik. Sebuah penilaian oleh Komunitas Intelijen Amerika Serikat yang diterbitkan pada Januari 2017 menyimpulkan bahwa Rusia dengan menggunakan disinformasi media sosial, peretasan, dan bot farm Rusia berusaha merusak kampanye Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan mendukung Trump. Penilaian tersebut menetapkan bahwa dampak sebenarnya kemungkinan terbatas dan tidak menunjukkan bukti bahwa upaya Moskow benar-benar mengubah hasil pemungutan suara.
Sebuah laporan bipartisan tahun 2020 oleh Komite Intelijen Senat menemukan bahwa Rusia menggunakan agen politik Partai Republik Paul Manafort, situs web WikiLeaks, dan pihak lain untuk mencoba memengaruhi pemilu 2016 demi membantu kampanye Trump. Tiga orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka serius ketika sebuah kereta penumpang tergelincir di Jerman bagian barat daya pada Minggu 20 Juli 2025. Demikian pernyataan dari pihak kepolisian. Sekitar 100 orang berada di dalam kereta saat dua gerbong keluar dari rel di antara kota Reutlingen dan Manderkingen yang terletak di wilayah Jerman dekat perbatasan dengan Prancis dan Swiss. Kereta tersebut sedang menempuh perjalanan sejauh sekitar 90 km antara Sigmaringen dan Ulm. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang menyebabkan kereta tersebut anjlok. Operator kereta api nasional Jerman, Deutsche Bahn, menyatakan bahwa terdapat banyak korban luka dan menyampaikan doa serta bela sungkawa bagi para korban dan keluarga mereka. Belum diketahui secara pasti penyebab tergelincirnya kereta. Namun, Deutsche Bahn menyatakan akan mendukung penuh pihak berwenang dalam proses penyelidikan. Sehari setelah pemilihan anggota Majelis Tinggi Jepang, Partai Sayap Kanan Sanseito merayakan kemenangan besar dengan meraih 14 kursi dari sebelumnya hanya 1 kursi. Kenaikan signifikan ini mencerminkan tren dukungan yang meningkat terhadap partai-partai kanan di berbagai negara demokrasi. Yuta Kato, penata rambut berusia 38 tahun di distrik Ginza, termasuk salah satu pendukung muda Sanseito yang tertarik pada pesan Japanese First. Ia mengeluhkan perilaku beberapa turis asing yang dianggap mengabaikan norma sosial Jepang, seperti menghalangi jalan dan membuat keributan. Meskipun warga asing hanya sekitar 3% dari total populasi Jepang, jumlah turis yang meningkat membuat kehadiran mereka semakin terlihat di kota besar.
Sun Seito memanfaatkan media sosial, khususnya YouTube, untuk menyebarkan kekhawatiran tentang dampak negatif keberadaan orang asing terhadap budaya Jepang. Partai ini awalnya muncul di YouTube selama pandemi COVID-19 dengan menyebarkan teori konspirasi vaksin. Setelahnya, konten yang dibuat memperluas jangkauan dengan janji ketatnya terhadap imigrasi dan bantuan sosial untuk rumah tangga terdampak kenaikan harga. Selain itu, Sun Seito ingin menghapus konstitusi pasifis dan mengembalikan kewenangan kaisar, ide yang juga didukung oleh kelompok sayap kanan lain. Pendiri Sun Seito, Shohei Kamiya, membantah bahwa partainya bersifat xenofobia, meskipun kekhawatiran soal normalisasi diskriminasi rasial mengemuka dari berbagai kalangan. Seniman Masayuki Nabekura menyebut partai itu berbahaya karena dapat mendorong kekerasan dan nasionalisme berlebihan. Menurut akademisi Tokyo Romeo Marcantuoni, Sun Seito berhasil menarik pemilih yang banyak mengandalkan informasi dari media sosial dan YouTube, bukan media tradisional. Partai ini paling populer di kalangan pria muda usia 18 hingga 39 tahun, sementara partai berkuasa LDP lebih didukung oleh warga lansia. Jajak pendapat NHK juga menunjukkan bahwa kanal YouTube Sun Seito memiliki jumlah pengikut 3 kali lipat dibanding LDP, membuktikan kekuatan media sosial sebagai alat politik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanis Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.